Pernah nggak sih ngerasa kalau pelayanan publik kita kok kayaknya ada yang salah ya? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah teks yang nggak cuma mengkritik model yang ada sekarang, tapi juga berani menawarkan sebuah visi alternatif yang akarnya dari prinsip-prinsip Islam. Coba deh kita renungkan sejenak, kenapa ya layanan-layanan yang paling fundamental buat hidup kita, kesehatan, pendidikan, bahkan energi, seringkali rasanya mahal banget, susah diakses, dan kualitasnya ya gitu deh nggak merata? Pertanyaan inilah yang jadi titik awal pembahasan kita kali ini. Oke, jadi gimana alur kita? Pertama, kita bakal lihat dulu skala krisisnya secara global. Lalu, kita dalami diagnosisnya, apa itu paradigma keuntungan. Nah, dari sana baru kita jelajahi visi alternatif yang ditawarkan. Mulai dari konsep kepengurusan, kerangka kebutuhannya, sampai prinsip pemerintahannya. Sebelum kita sampai pada kesimpulan akhir dari teks ini. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Menurut teks ini, sebenarnya separah apa sih krisis layanan publik di seluruh dunia? Coba kita lihat datanya. Ini, jujur, angkanya bikin kaget. Kita ngomongin soal 750 juta orang yang hidup tanpa listrik. Bayangin. Terus ada istilah kemiskinan belajar. 70% di negara berkembang. Artinya apa? Anak umur 10 tahun bahkan belum bisa memahami teks sederhana. Belum lagi ada 2 miliar orang yang keuangannya morot-marit cuma gara-gara biaya berobat. Dan lebih dari 1 juta orang meninggal di jalan setiap tahunnya. Teks ini berargumen, ini semua bukan cuma angka acak loh. Ini tuh cerminan dari sebuah masalah yang akarnya dalam banget, masalah struktural. Dan masalah struktural ini ternyata bukan cuma ada di belahan dunia lain teksnya. Teks ini secara spesifik menarik pembahasannya ke konteks kita sendiri, ke Indonesia. Ternyata krisis ini tuh nyata banget dan kita rasakan sehari-hari. Yuk kita lihat datanya untuk Indonesia. Rasio dokter kita rendah banget. Skor PISA anak-anak kita ya gitu-gitu aja di papan bawah. Terus soal energi, hampir setengah pembangkit listrik kita menurut sumber ini ya, itu dipegang swasta. Ujung-ujungnya tarifnya mahal buat kita. Ditambah lagi masalah perumahan yang kurangnya jutaan unit dan harga beras yang katanya paling mahal se-Asia. Wah, ini gambaran yang cukup serius ya. Nah, pertanyaannya, apa sih akar masalah dari semua ini? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, di mana teks ini menawarkan sebuah diagnosis, yaitu paradigma yang digerakkan oleh keuntungan. Dan disinilah inti argumennya. Teks ini bilang masalahnya tuh bukan cuma soal anggarannya kurang atau manajemennya jelek. Bukan, akar masalahnya menurut sumber ini justru ada di fondasi sistem kapitalis itu sendiri. Sebuah sistem yang memaksa semua layanan publik harus tunduk pada logika bisnis, harus cari untung. Slide ini nunjukin perbedaannya secara gamblang. Di satu sisi, kita punya paradigma kapitalis. Tujuannya apa? Ya, return on investment alias ROI. Caranya gimana? Lewat komersialisasi dan privatisasi. Nah, di sisi lain ada paradigma Islam yang diusulkan teks ini. Tujuannya beda total, kemaslahatan publik atau maslahah. Metodenya justru lewat penyediaan oleh negara dan prinsip kepengurusan. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Yuk kita pindah ke bagian ketiga. Alternatifnya, sebuah visi kepengurusan. Filosofi dasarnya itu diambil dari sebuah hadis yang terkenal banget yang memposisikan pemimpin atau negara itu sebagai ra'in atau gembala. Artinya apa? Artinya, negara itu tugasnya mengurus, punya tanggung jawab penuh buat kesejahteraan rakyatnya. Negara itu bukan perusahaan. Ini yang membawa kita ke konsep kuncinya, al-milkiyah al-amah atau kepemilikan publik. Intinya gini, semua sumber daya yang jadi hajat hidup orang banyak, kayak air, energi, tambang, infrastruktur utama, itu pada dasarnya bukan milik swasta atau perorangan, tapi milik semua masyarakat. Nah, karena itu milik publik, negara wajib hadir buat mengelolanya demi kepentingan bersama. Dasar hukumnya dari mana? Menurut sumber kita, itu dari hadis lain yang bilang kaum muslim itu berserikat dalam 3 hal. Air, padang rumput, dan api. Nah, para ahli hukum Islam, seperti yang dikutip di teks ini, menafsirkan kata api itu secara luas, mencakup semua bentuk energi yang kita kenal sekarang. Inilah yang jadi landasan kenapa privatisasi sumber daya vital itu dilarang. Oke, visinya keren, tapi gimana cara kerjanya di lapangan? Nah, sekarang kita masuk ke kerangkanya, kita mulai dari 3 tingkatan kebutuhan. Jadi, menurut teks ini, tanggung jawab negara itu dibagi jadi 3 level yang jelas. Pertama, kebutuhan esensial buat tiap-tiap individu. Kedua, jaminan kebutuhan dasar masyarakat secara umum. Dan yang ketiga,
pengelolaan fasilitas publik yang vital. Biar lebih jelas, kita rinci ya, untuk kebutuhan individu, negara wajib, kudu, mesti nyediain pendidikan, kesehatan, dan keamanan langsung dan gratis. Terus untuk kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan, strateginya adalah menciptakan kondisi agar orang bisa bekerja, tapi juga siap jadi jaring pengaman kalau ada yang jatuh. Terakhir, semua fasilitas publik yang vital itu ya dikelola penuh sama negara untuk rakyat. Tadi kita udah bahas apa yang disediain. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngaturnya? Yuk kita lihat bagian kedua dari kerangka ini, mengatur untuk rakyat. Ada 5 prinsip inti nih yang jadi panduannya. 1. Prioritas. Dahulukan yang paling penting dan mendesak. 2. Pemerataan. Layanan harus sampai ke semua orang, di semua daerah, nggak peduli status sosialnya. 3. Nirlaba. Kebijakan itu dasarnya kemaslahatan, bukan cari untung. 4. Kualitas dan keterjangkauan. Standarnya harus tinggi, tapi dengan hambatan harga nol untuk layanan esensial. Dan yang kelima, ini penting, akuntabilitas. Publik punya hak bahkan kewajiban buat mengkritik dan mengoreksi penguasa. Nah, ini semua membawa kita ke bagian terakhir, ke kesimpulan dari seluruh argumen yang dibangun dalam teks ini. Jadi, setelah memaparkan semua analisis tadi, teks ini sampai pada satu kesimpulan. Menurut penulisnya, visi pelayanan publik yang luar biasa ini hanya bisa terwujud secara penuh dan utuh dalam sebuah sistem politik yang spesifik, yaitu khilafah. Kenapa harus begitu? Teks ini ngasih 4 alasan utama. Pertama, landasan hukumnya dari syariah, yang secara tegas melarang komersialisasi sumber daya vital. Kedua, arsitektur kepemilikannya unik, di mana kepemilikan publik itu dilindungi konstitusi. Ketiga, ada akuntabilitas ganda. Pemimpin gak cuma bertanggung jawab ke rakyat, tapi juga ke Tuhan. Dan keempat, desain fiskalnya yang lewat Baitul Mal itu diklaim bisa mandiri, gak bergantung sama utang atau pajak yang memberatkan rakyat kecil. Penulis teks ini menutupnya dengan merujuk pada contoh-contoh dari sejarah, seperti gimana dulu ada pembangunan rumah sakit umum gratis atau jaringan irigasi yang canggih pada masanya. Argumennya, kalau dulu aja bisa dengan teknologi yang sederhana, bayangkan apa yang bisa dicapai sekarang dengan teknologi modern. Potensinya bisa menghasilkan layanan publik yang jauh lebih cepat, lebih murah, dan lebih adil. Pada akhirnya, seluruh pembahasan dari teks ini membawa kita kembali ke satu pertanyaan yang fundamental, yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Bagaimana jadinya kalau kita berhenti melihat pelayanan publik itu sebagai barang dagangan yang bisa dijual beli, dan mulai melihatnya sebagai hak dasar setiap manusia yang wajib dijamin oleh negara?